Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du. Para jamaah hadirin hadirat rahimakumullah, marilah kita lanjutkan kajian dari Sirah Nabawiyah, yaitu tentang hijrah ke Habasyah. Pada pembahasan kali ini tentang isyarat hijrah, kemudian juga mengapa Habasyah yang dipilih oleh Rasulullah SAW dan juga alasan hijrah, kemudian tentang hijrah ke Habasyah yang pertama dan yang kedua, serta hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa hijrah ini. Hadirin rahimakumullah, telah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya tentang keadaan Mekah, yang mana ada tekanan demi tekanan sejak tahun ke-4 hingga ke-5 kenabian atau bid'ah. Sejak pertama kali Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu, beliau berdakwah secara rahasia selama 3 tahun. Kemudian beliau pada tahun ke-4 menyampaikan dakwah Islamiyah dengan terbuka, mendapatkan banyak sekali tekanan dari kaum Quraisy, orang-orang kafir, dari tokoh-tokoh mereka. Maka saat ini, pada saat itu beliau sebagai pemimpin, Rasulullah SAW mencari jalan keluar dari permasalahan yang ditemui. Dan inilah salah satu tugas pemimpin, mencari solusi dengan tanpa mengorbankan akidah dan syariat. Pemimpin bertanggung jawab untuk menyelamatkan umatnya yang telah dibina, para SDM yang telah direkrut oleh Rasulullah SAW pada fase Mekah, telah dibina, dikembangkan dengan baik dengan tarbiyah Islamiyah di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Mereka mendapatkan banyak sekali tekanan dan intimidasi dari orang-orang Quraisy. Maka dicari solusi tempat yang kondusif untuk mereka dan supaya bisa lebih eksis dan bisa berkiprah di masyarakat dengan tanpa mengorbankan akidah dan syariat ini. Maka dicarilah tempat aman dari gangguan kaum musyrikin, dan sekaligus ada kaidah solbah, artinya merupakan tempat benteng yang kokoh di tempat lain selain Mekah. Dan sebagai tentara dakwah, para sahabat memiliki kesabaran yang luar biasa. Maka di sana bisa kita lihat ada isyarat hijrah dalam surah Al-Kahfi yang sebagaimana disebutkan dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum, bahwa turunnya surah Al-Kahfi ini mengandung ibrah atau pelajaran, yaitu kisah Ashabul Kahfi yang berhijrah karena agama. Sudah kita bahas dengan lebih rinci pada pertemuan sebelumnya. Ada fitnatul aqidah atau cobaan terkait dengan masalah keimanan. Raja yang zalim saat itu memerintahkan kepada rakyatnya untuk kufur, untuk
keluar daripada agama tauhid, maka saat itu para pemuda yang mereka adalah terdiri dari para pemuda bangsawan berkeinginan untuk menyelamatkan akidahnya dengan meninggalkan istana untuk menyendiri dan berkhalwat atau menjauh dari fitnah yang ada di masyarakat, yaitu yang sampai kepada gua ya. Dan itu mengandung makna hijrah, menyelamatkan akidahnya, menyelamatkan agama dari tekanan kafir ataupun raja saat itu. Dan juga bisa diambil pelajaran isyarat hijrah ini dari kisah Khidir dan Musa, bahwa suatu hal bisa berbalik, tidak harus seperti yang tampaknya. Inilah yang penting ya, harus dimiliki oleh setiap muslim, bahwa setiap muslim harus tajam pandangannya ya, bisa mencerna kejadian di balik peristiwa, apa yang terjadi dari peristiwa yang nampak di balik layar belum tentu sesuai dengan faktanya. Dan ini sudah bisa kita buktikan pada akhir-akhir ini, tentang maraknya demo dari pusat sampai ke daerah yang awalnya bertujuan untuk hal-hal yang positif, tetapi di balik itu ditunggangi hal-hal yang tidak kondusif lagi dan mengarah kepada makar. Nah, itulah ya yang perlu untuk dicerna sebagai setiap muslim. Ketika Nabi Musa berinteraksi dengan Khidir ini, Allah memberikan pengajaran lewat Nabi Khidir tentang hal-hal yang dilakukan oleh Khidir tidak sebagaimana zahirnya. Ada pelajaran di balik peristiwa itu, tentang perahu yang dibocori, tentang anak yang dibunuh, dan tentang tembok yang hancur dibangun kembali. Ada hikmah-hikmah yang memiliki pelajaran di balik itu, dan itu harus dicerna oleh setiap muslim. Nah, kemudian juga kisah Dzulqarnain, bahwa bumi ini milik Allah Ta'ala yang diwariskan kepada siapa yang dikehendakinya, bahwa keberuntungan hanya pada jalan iman. Allah pemilik dan pencipta bumi ini, maka Allah berkenan untuk mewariskan, memberikan bumi ini kepada siapapun yang dikehendaki. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang beriman. Mereka lah yang berhak mewarisi, mengatur bumi ini dengan aturan yang telah dibuat oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, dan juga Rasulullah telah diberikan keleluasaan untuk mengatur dengan syariatnya. Nah, itulah ya pelajaran-pelajaran isyarat dari surah Al-Kahfi ini. Berikutnya, isyarat hijrah lainnya disebutkan oleh Allah Ta'ala di surah Az-Zumar ayat yang ke-10. Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Katakanlah wahai Muhammad, ya ibadilladzina amanu, wahai hamba-hambaku yang beriman, ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah, bagi orang-orang yang berbuat baik ini akan mendapatkan kebaikan. Orang yang melakukan kebaikan akan mendapatkan imbalan kebaikan kembali pada dirinya. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik, kebaikan akan kembali pada diri kalian sendiri. Wa in asatum falaha. Kalau melakukan keburukan, keburukan juga kembali. Wa ardullahi wasi'ah. Bumi Allah itu luas, tidak terbatas pada tanah kelahiran atau tanah tumpah darah kita, tetapi luas, maka harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kalau tidak diterima di Mekah, bisa jadi diterima di daerah ataupun negara lainnya.
Kalau tidak bisa diterima di satu titik, mungkin bisa diterima oleh yang lainnya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Ayat ini ya, memberikan informasi kepada kita supaya tetap dalam kesabaran. Ibnu Qudamah mengatakan ada 3 amalan yang sangat berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah memberikan maaf kepada orang lain. Pada saat ada orang salah, kita maafkan tanpa harus dia minta maaf, maka itu pahalanya tidak terhingga, pahalanya tidak terhitung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah kesabaran ini, yang ketiga adalah puasa. Karena Allah taala yang memberikan pahala puasa tidak terhingga, tidak ada batasannya pahalanya. Nah, cuma sekalian, mengapa dipilih Habasyah? Habasyah ini memiliki raja yang adil atau yang objektif, walaupun agamanya Nasrani, tetapi memiliki objektivitas, bersikap adil. Diceritakan oleh Ibnu Hisham dari Ibnu Ishaq pada sirah bahwasannya Rasulullah SAW berkata kepada kaum muslimin, "Lau kharajtum ila ardil Habasyah fa inna biha malikan la yudlamu indahu ahadun wa hiya ardu sidqin hatta yaj'alallahu lakum faraja mimma antum fi." Sebaiknya kalian pergi ke Habasyah karena di sana ada seorang raja yang adil sekali. Tidak pernah seseorang pun terdolimi, dianiaya di sana. Wa ya ardu sidqin, itu adalah bumi kejujuran. Hatta yaj'alallahu lakum faraja mimma antum fi, sampai Allah memberikan jalan keluar kepada kalian. Inilah pesan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, dan tentunya pesan ini berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mencerminkan kepewayan analisa Rasulullah yang dibimbing oleh wahyu dan ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita sebagai muslim juga harus memiliki mutsaqaful fikri atau wawasan yang luas. Hendaklah mutlak dimiliki oleh seorang dai, bisa mencerna, menganalisa, memiliki pengetahuan yang mumpuni dalam bidangnya masing-masing. Ini diperlukan dalam setiap proyek dakwah. Nah, Habasyah adalah negeri yang makmur dan salah satu negeri tujuan dagang Quraisy. Quraisy tidak memiliki otoritas di Habasyah. Jadi Quraisy hanya sebatas pada Mekah dan sekitarnya sampai Arab. Tetapi Habasyah ini sudah di luar otoritas dari kekuasaan Quraisy. Dan berbeda dengan Jazirah Arab, di mana Quraisy ini memiliki otoritas agama dan pengaruh yang kuat. Sebagian kabilah bahkan mentaati Quraisy sedemikian rupa. Dan Jazirah Arab ini relatif memusuhi Nabi seperti orang Quraisy, sudah tidak kondusif lagi. Maka Habasyah saat itu yang mayoritas beragama Nasrani, keadaan mereka lebih dekat kepada Islam dibandingkan dengan Jazirah Arab yang menganut paganisme atau penyembahan kepada berhala. Paling tidak kaum Nasrani adalah termasuk ahlul kitab. Mereka adalah termasuk di antara agama Samawi. Di samping orang-orang Yahudi yang mereka berpegang pada kitab Taurat, orang-orang Nasrani juga ahlul kitab, berpegang pada kitab Injil. Jadi masih ada kedekatan dalam hal risalahnya dengan Islam. Sementara orang-orang Arab banyak menyembah berhala-berhala yang itu menyekutukan Allah Ta'ala dan jauh dari nilai-nilai Islam. Maka Nabi SAW memiliki pengetahuan yang baik tentang keadaan dan karakter Habasyah,
serta penduduknya. Dan salah satu ibu asuh Nabi adalah Ummu Aiman yang berasal dari Habasyah. Kita sudah singgung ya pada pertemuan yang dulu-dulu bahwasanya Ummu Aiman ini adalah budak yang pernah ditinggalkan oleh ayah Rasulullah atau oleh Abdullah yang bernama asli Barokah. Ummu Aiman ditinggalkan oleh Abdullah menjadi aset ataupun pada akhirnya nanti menjadi ibu asuh. Ada yang mengatakan ibu susu, tetapi ini pendapat yang dhaif atau yang lemah. Yang kuat adalah termasuk ibu asuh. Kalau ibu susu beliau, yaitu ibunda beliau sendiri yang bernama Aminah, menyusui Rasulullah kurang lebih selama 7 atau 9 hari saja. Kemudian dilanjutkan oleh Thuwaibah budak Abu Lahab beberapa waktu. Kemudian yang lama itu adalah Halimah As-Sa'diyah yang memang sengaja datang ke Mekah dari pedalaman untuk mencari anak asuh atau anak yang bisa disusui. Dan Ummu Aiman ini merupakan ibu asuh beliau yang bernama asli Barokah. Dan pada akhirnya nanti pada waktu-waktu yang sesudahnya Ummu Aiman ini dijodohkan Rasulullah, dinikahkan dengan mantan anak angkat Rasulullah, itu Zaid bin Harithah. Zaid itu pernah diangkat oleh Rasul sebagai anak, bahkan awal-awal pernah dipanggil Zaid bin Muhammad, kemudian ditegur oleh Allah Ta'ala dalam surat Al-Ahzab, ud'uhum li abaihim, panggillah Zaid itu dinasabkan kepada ayahnya, bukan Zaid bin Muhammad tapi Zaid bin Harithah, yang beliau adalah merupakan sabiqun al-awwalun, ya, 4 orang pertama yang masuk Islam. Dan pada saat selesai menikah dengan Zainab binti Jahash selama 1 tahun kurang lebih tidak menemukan kecocokan, kemudian bercerai dan akhirnya menikah dengan Ummu Aiman. Ya, dari pernikahan Zaid dengan Ummu Aiman ini lahirlah tokoh pemuda yang menjadi panglima setelah Rasulullah wafat, yang di anggotanya ada Abu Bakar, ada Umar, para sahabat senior ketika berangkat untuk memerangi kaum Romawi. Beliau bernama Usamah bin Zaid pada usia yang hanya 17 atau 18 tahun, tetapi berhasil memimpin pasukan kaum muslimin mengalahkan pasukan Romawi. Itu adalah dari ayah, yaitu Zaid bin Harithah, dan ibu yang mungkin usianya sangat jauh. Ummu Aiman ini sudah tua, Zaid bin Harithah kan masih muda, tetapi pernikahan yang barokah, intinya seperti itu. Jadi Ummu Aiman ini dari Habasyah, jadi ada kronologis atau ada rentetan peristiwa yang terjadi sehingga dipilihlah negeri Habasyah ini. Hadirin rahimakumullah, alasan berhijrah ke sana di samping sudah kita sampaikan di atas, yaitu dalam rangka untuk menghindari tekanan dari kafir Quraisy. Menurut riwayat Ibnu Hisham, Nabi bersabda, "Fa inna biha malikan la yutlaqu 'indahu ahad." Di dalamnya, di negeri Habasyah, ada seorang raja yang tidak ada seorang pun boleh dianiaya di sana, memiliki kekuasaan kerajaan yang adil. Dan di sana bebas beribadah tanpa khawatir gangguan, serta di sana bisa menyebarkan agama. Ini menurut Said Qutb dan juga menurut Al-Hutban dalam kitab-kitabnya. Sehingga hasilnya nantinya akan kita sebutkan Islamnya Najasyi dan banyak warga Habasyah. InsyaAllah nanti pada pertemuan sesudahnya, setelah ada dialog dengan Ja'far bin Abi Thalib yang merupakan pimpinan rombongan pada hijrah Habasyah yang kedua, itu Najasyi menyatakan masuk Islam, tetapi masih dirahasiakan saat itu, tidak diketahui oleh warganya. Baru kemudian setelah eksis, maka beliau mengajak kepada warga Habasyah untuk masuk Islam. Di sana menjadi basis cadangan dakwah di samping Mekah, dan ini merupakan hujah 2 poin terakhir. Banyak para muhajirin berasal dari keluarga yang terhormat
Dan juga banyak sahabat lemah, justru banyak yang tidak ikut hijrah. Jadi yang terpilih untuk hijrah ke Habasyah ini justru dari kalangan yang terhormat, dari pemuda dan juga keluarga yang terhormat. Mereka rela meninggalkan kampung halamannya di Mekah untuk menuju ke negeri Habasyah. Dan sebagian sahabat yang lemah-lemah ini justru banyak yang tinggal di Mekah untuk menerima mandat dari Rasulullah, ada berbagian tugas di sana. Nah, hadirin rahimakumullah, sekilas tentang Raja An-Najasyi. Jadi Najasyi ini merupakan nama marga. Nama aslinya yaitu Ashama bin Abjar An-Najasyi, merupakan Raja Habasyah. Ayahnya itu memiliki putra satu-satunya ini, Ashama ini, satu-satunya putra. Sementara dia punya paman yang memiliki 10 putra, dan para menteri ini lebih memilih paman Ashama ini dibandingkan ayah Ashama. Dan ayah Ashama dikudeta dan akhirnya dibunuh. Memang peristiwa politik ini sesuatu yang sudah lama, dinamikanya sudah sejak dulu, bunuh-membunuh dalam mencari ataupun memperebutkan kekuasaan. Ini terjadi di Habasyah ini. Jadi kekuasaan ini perlu didukung oleh kekuatan para menteri, atau kalau sekarang adalah para angkatan bersenjatanya, baik itu TNI ataupun Polri. Itu kekuatan yang dibutuhkan oleh seorang kepala negara dimanapun, kapanpun. Kalau loyalitas, kekuatan yang mereka itu memiliki senjata kepada penguasa, insya Allah lebih eksis kekuasaannya. Tetapi kalau tidak loyal kepada penguasanya, ini bahaya. Raja dikudeta oleh menteri-menterinya, bahkan dibunuh. Nah, kemudian ini maknanya tidak arti kekuasaan tanpa adanya dukungan. Dan putra satu-satunya yaitu pangeran ini, Asma ini dibuang dibuang pada saat itu, diasingkan. Dan pada saat pamannya wafat, anak-anaknya dipandang belum pantas, yang 10 orang ini belum layak untuk menggantikan posisi ayahnya. Karena tidak ada yang cocok, mereka akhirnya mencari Ashama ini kembali dan menjadikannya sebagai raja. Nah, itulah semata-mata atas izin Allah Ta'ala. Yang namanya kekuasaan itu adalah milik Allah. Qulillahumma malikal mulki, katakanlah wahai Muhammad, Allah lah yang memiliki kekuasaan. Tu'til mulka man tasya, Allah lah yang memberikan kekuasaan kepada yang dikehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya, mencabut kekuasaan dari yang dikehendaki oleh Allah. Jadi tidak ada yang abadi kekuasaan di dunia ini. Yang abadi adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin rahimakumullah, pada hijrah yang pertama ini ke Habasyah terjadi pada bulan Rajab pada tahun 5 nubuwah atau 5 bi'tsah, 5 kenabian. Ada 12 orang laki-laki dan 4 orang wanita, relatif sedikit, dan dipimpin oleh Utsman bin Affan serta didampingi oleh Sayyidah Ruqayyah binti Rasulullah SAW, istri beliau, istri Utsman Dan Utsman ini disebut oleh Nabi sebagai orang pertama yang berhijrah bersama istri sejak Nabi Lut alaihissalam. Dengan cara apa? Yaitu mengendap-endap pada waktu tengah malam menuju ke pantai di Syuaibah. Saat orang Quraisy mengejar sudah terlambat. Dan selain gerak cepat, ada sirriyah ataupun kerahasiaan masih berperan secara penting dan mendapat perlakuan baik di negeri mayoritas Nasrani. Jadi saat itu terdengar kabar bahwasanya ada pedagang dari Habasyah yang akan balik ke negeri mereka. Jadi itulah yang dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Karena kalau kita lihat
di petanya ya seperti ini ya. Kurang lebihnya bahwa posisi kaum muslimin ada di Mekah. Kemudian mereka perlu untuk menyeberang Laut Merah ini. Nah, jadi untuk menyeberang laut ini perlu kendaraan kapal. Jadi ada berita informasi bahwasanya para pedagang dari Habasyah akan pulang ke Habasyah. Maka saat itulah tepat kedatangan kaum muslimin dari Mekah menuju ke pantai, dan mereka diangkut dengan 2 kapal yang akhirnya bisa selamat sampai ke Habasyah. Pada saat orang-orang Quraisy itu mengejar ya dalam posisi yang tertinggal ya. Jadi mereka terlambat, tidak mendapatkan informasi tentang kepergian kaum muslimin dari Mekah itu. Mereka bermaksud mengejar, tetapi pada saat sampai di pantai sudah tidak ada lagi ya. Mereka sudah berangkat menuju ke Habasyah ini bersama dengan para pedagang. Inilah kuasa Allah ya, ini adalah biidznillah. Di samping ada manajemen yang bagus, perencanaan yang baik, yang matang dari Rasulullah dan juga para sahabat, juga ada takdir Rabbani. Kuasa Allah Ta'ala memberikan kemudahan kepada kaum muslimin untuk melakukan perjalanan melewati Laut Merah seperti ini. Nah, itulah ya hikmah ataupun pelajaran bisa kita terima dari hijrah Habasyah yang pertama ini. Kemudian hijrah Habasyah yang kedua ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surah An-Najm di Ka'bah pada bulan Ramadan. Orang-orang kafir Quraisy tidak kuasa mengendalikan hati dan hanyut terbawa. Mereka faham ya dengan bahasa Arab. Mereka tahu makna yang terkandung di dalam ayat-ayat ini, sehingga tersentuhlah hati mereka. Pada saat Rasulullah SAW membaca ayat sajdah, fasjudu lillahi wa'budu, yang artinya maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah Dia, tanpa dikomando, refleks mereka ikut sujud dengan melihat sujudnya Rasulullah SAW. Maka saat itu ya orang-orang kafir Quraisy ini mencari-cari alasan atas sujudnya mereka. Ya mereka malu sendiri. Mereka belum beriman, belum mengucapkan 2 kalimat syahadat, mereka memusuhi Rasulullah, tetapi mereka takjub dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Sangat kagum dengan maknanya yang begitu menyentuh, yang begitu indah. Dan pada saat Nabi sujud, mereka pun juga ikut sujud. Tetapi ya mereka mencari-cari alasan untuk menutupi ya, kekurangan dan kelemahannya. Dan kabar yang sampai ke Habasyah, yang namanya informasi, ada distorsi, ada berita yang tidak sesuai dengan fakta. Jadi akibat sujudnya orang-orang Quraisy ini diinformasikan sampai ke Habasyah, kaum Quraisy ini masuk Islam. Nah itu informasinya. Jadi hikmah yang perlu kita ambil akan adanya usaha ya, untuk update kondisi tanah air. Hikmah yang lain, bagaimana kabar yang asli bisa berubah di tengah perjalanan. Apalagi era media sosial saat ini yang sangat liar. Berita informasi yang panjang ataupun kalimat dari tokoh tertentu, dari pejabat tertentu, atau bahkan mungkin dari ulama tertentu yang panjang, bisa dipotong, bisa di-framing menjadi kabar yang seolah-olah mendiskreditkan kelompok-kelompok tertentu. Nah, inilah pekerjaan orang-orang yang jahil, yang mereka bermaksud untuk memprovokasi kondisi kita saat ini. Yang ini pelajaran yang bisa kita ambil, perlu untuk hati-hati, waspada. Karena kalau itu ada keinginan-keinginan buruk dari pihak-pihak tertentu, maka akan bisa menjadi madarat untuk semuanya. Termasuk di sini ada informasi tentang sujudnya orang-orang Quraisy, dianggap mereka ini masuk Islam, sehingga ada optimisme dari kaum muhajirin ke Habasyah ini untuk balik ke kampung halamannya ini. Ya, mereka memutuskan untuk kembali, dan ketika sadar
bahwa berita ini salah setelah dekat dengan mereka, dengan Mekah ya, mereka terlambat. Jadi itu kondisinya ya, ada tekanan semakin parah sehingga mereka berhijrah kedua kalinya ke Habasyah. Dan hijrah ini yang kedua ini lebih banyak diikuti ya oleh kaum muslimin. Ada 83 laki-laki dan 18 atau sekitar 19 wanita yang memimpin, yaitu Ja'far bin Abi Thalib. Kalau hijrah pertama yang memimpin adalah Utsman bin Affan, sementara hijrah kedua ini yang memimpin adalah Ja'far bin Abi Thalib. Nah, jemaah sekalian, pendapat lain ya tentang kembalinya hijrah ini, yaitu pulangnya muhajirin ke Mekah adalah setelah berkumpulnya seluruh 80-an orang muhajirin di Habasyah. Ini ada pendapat lain ya, memang versi lainnya. Ini kalau kita lihat ada rincian suku Quraisy dari berbagai macam kabilah atau dari Bani itu adalah keturunan ya, yang mana pada saat itu ya mereka ini terbagi menjadi rombongan. Jadi ada pembagian-pembagian seperti ini, sebagian tinggal di sana dan sebagian kembali ke Mekah. Ini menurut versi riwayat yang lainnya ya. Penyebabnya adalah ada muhajirin yang mengira Quraisy melunak setelah atau mereka telah masuk Islam karena bacaan dalam surat An-Najm di atas, atau ada informasi tentang Islamnya Umar, dan ada pembatalan pemboikotan. Ini juga versi yang berbeda ya. Dan ada kisah Utsman bin Maz'un dan perlindungan Walid bin Mughirah. Ada berita yang tidak valid yang sebagian diriwayatkan ya, bahwasanya pada saat Nabi membaca surah An-Najm itu memberikan pujian kepada berhala-berhala mereka yang disebut Ghoronik. Ghoronik itu adalah sebutan untuk berhala-berhala mereka. 3 berhala yang mereka dewa-dewakan, mereka agungkan, ada Lata, Uzza, dan Manat. Nah, jadi karena Nabi membacakan pujian untuk Ghoronik ini, maka mereka terpukau dan ikut sujud seperti sujud Rasulullah. Ini berita hoax lah, kalau saat ini ya berita palsu ya, yang disebarluaskan. Yang benar memang mereka refleks tadi ayat Quran yang dibaca oleh Rasul, dan Nabi tidak pernah memberikan pujian-pujian kepada berhala-berhala yang disembah-sembah oleh orang-orang kafir itu. Nah, tentang kisah Utsman bin Maz'un ini, jemaah sekalian, beliau ini berhijrah ke Habasyah, kemudian pulang ke Mekah dan mendapatkan perlindungan dari Walid bin Mughirah, tokoh yang kita kenal ya, pernah sebelumnya memperkarsai tentang renovasi Ka'bah. Al-Walid itu adalah ayah daripada Khalid bin Walid. Jadi dia sampai akhir hayatnya kafir, selalu memusuhi Islam. Karena masih keponakannya Walid bin Mughirah, Utsman bin Maz'un ini pada saat kembali ke Mekah mendapatkan perlindungan dari Walid bin Mughirah, sehingga tidak mendapatkan tekanan, intimidasi daripada orang-orang kafir Quraisy. Tetapi hati nuraninya Utsman bin Maz'un ini merasa tidak nyaman. Ini ya bisa kita lihat bagaimana ketulusan para sahabat saat itu. Ketika dia berada dalam perlindungan Walid bin Mughirah, itu aman, nyaman, kemana-mana mendapatkan ya semacam suaka ataupun perlindungan ya. Tidak diganggu, tidak ada yang berani mengganggu kepada Utsman bin Maz'un ini. Tetapi dia tidak nyaman karena orang-orang para sahabat yang lain itu banyak mendapatkan tekanan, intimidasi, bahkan siksaan dari orang-orang kafir. Sehingga satu hari Utsman bin Maz'un ini minta izin ya kepada pamannya supaya mencabut suakanya itu dengan sukarela. Wahai paman, terima kasih atas segala kebaikan panjenengan, tetapi saya mohon dibebaskan dari perlindungan ini. Saya kembalikan perlindungan kepada Allah Ta'ala. Saya tidak nyaman dengan kondisi teman-teman saya yang mendapat tekanan, kok saya enak-enakan di sini. Nah, maka dengan perdebatan ya, diskusi banyak, akhirnya Walid bin Mughirah menyetujui di depan umum. Akhirnya disetujui, diberikan kebebasan kepada Utsman bin Maz'un
Dan Utsman bin Maz'un ini merupakan saudara sesusuan dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi sangat hormat, sangat cinta kepada Utsman bin Maz'un ini karena saudara sesusuan. Jadi saat itulah setelah diumumkan tentang bebasnya Utsman bin Maz'un, ada diskusi tentang masalah perdebatan masalah akidah dengan orang-orang kafir Quraisy. Pada intinya Utsman mendebat, meluruskan pemahaman mereka yang keliru, dan Utsman ditonjok salah satu matanya menjadi bengkak, itu akibat dipukul oleh orang-orang Quraisy. Terus balik mendekat lagi, kasihan kepada keponakannya, wahai keponakanku, ini akibat kamu telah melepaskan perlindungan, coba kembali lagi, saya lindungi supaya mereka nggak berani memukulmu. Tapi Utsman tidak mau ya. Coba bisa kita bayangkan ya, dia tetap ingin, dia malah bersaksi ingin supaya mata yang satunya ditonjok lagi oleh orang-orang kafir. Begitu sabarnya dan tabahnya dalam menghadapi tekanan-tekanan orang-orang Quraisy. Dan beliau ini termasuk yang masuk Islam awal-awal bersama dengan Abdurrahman bin Auf, dan beliaulah yang juga nantinya ikut hijrah ke Madinah dan meninggal di sana pada tahun ke-3 Hijriah. Dan beliaulah orang yang pertama-tama meninggal dan dikuburkan di Baqi Al-Gharqad yang kalau sekarang berada di timur Masjid Nabawi itu. Beliaulah yang pertama-tama dimakamkan di situ, dan Nabi sendiri yang mengangkat batu besar saat itu, mutus ketika sudah selesai. Jadi pada saat Utsman bin Maz'un ini meninggal, Rasulullah menangis, sedih dan mengecup kening wajah daripada Utsman bin Maz'un dengan perasaan yang sedih karena beliau adalah saudara sesusuan beliau. Kemudian dimakamkan di Baqi, dan beliau mengangkat batu yang sebelumnya tidak kuat diangkat oleh seorang sahabat. Batunya besar, disuruh sahabat nggak kuat, maka beliau mengangkat batu dan menyingsingkan ridak selendang beliau sehingga kelihatan putih tubuh beliau oleh para sahabat. Dan beliau dengan kekuatannya meletakkan batu ini sebagai tanda, ini adalah kuburan Utsman bin Maz'un, dan saya berharap keluargaku nanti dimakamkan di sekitar sini, yaitu di makam Baqi ini. Nah, itulah ya kisah bagaimana Nabi yang begitu hormat dan sangat cinta kepada Utsman bin Maz'un. Baik, berikutnya jemaah sekalian, ini adalah peta ya, keterangan tentang diagram jalur hijrah. Kalau yang warna hijau ini adalah hijrah pertama, kemudian yang warna merah ini hijrah yang kedua. Jadi kalau hijrah pertama langsung ya dari pantai di sini ya, sekitar pantai Jeddah ini, kemudian langsung menuju kepada pantai Habasyah. Tetapi kalau hijrah yang kedua itu melewati laut yang lebih pendek, menuju ke sini, kemudian baru nanti ke Habasyah lewat jalur darat. Dan hijrah yang kedua ini lebih berat perjalanannya ya, karena orang-orang Quraisy sudah mengetahui informasinya. Kalau yang pertama ini informasinya dikit, hanya ya, tidak diketahui oleh orang-orang Quraisy, tapi kalau informasi tentang hijrah yang kedua ini relatif lebih terdengar lebih dulu, sehingga mereka pada akhirnya bisa menyusul. Ada 2 orang utusan yang diplomat ulung yang dikirim oleh orang-orang Quraisy. Nanti akan bisa kita ceritakan di pertemuan sebelumnya, sesudahnya ya. Jadi ini diagram jalur hijrah, kemudian peta lokasi kerajaan Najasyi. Seperti ini kemakmurannya. Pada saat itu sudah ada pembangunan-pembangunan yang seperti ini di Habasyah. Dan ini adalah yang bawah itu adalah foto mata uang Habasyah pada saat itu. Artinya ini peradabannya sudah ya cukup modern ya. Dan tidak salah kalau Nabi mengutus para sahabat untuk berhijrah ke sana, dan kaum muslimin di diagram tadi sudah ada detail ya, bahasanya sebagian kaum muslimin tinggal di sana, beberapa tinggal di sana sampai nantinya mereka kembalinya ke Madinah pada saat Khaybar sudah ditaklukkan. Dan dari sekian kaum muslimin yang hijrah ke sana, hanya 1 orang
yang ikut agama Nasrani, yaitu mantan suami daripada Ummu Habibah, itu yang bernama Ubaidullah bin Jahsh. Di sana dia berinteraksi dengan para pemuda Nasrani dan akhirnya masuk Kristen, ya, masuk Nasrani, murtad, ya, dan meninggal dalam keadaan yang Kristen atau dalam keadaan non-Muslim. Itu satu saja dari sekian banyak kaum muslimin yang hijrah ke sana. Hikmah yang bisa kita ambil secara umum, ya, hijrah ke Habasyah ini, Nabi sebagai pemimpin memikirkan keselamatan para sahabat dengan perlindungan yang tidak mengorbankan agama, walaupun para sahabat sebagai tentara tetap bersabar. Kemudian akidah, hal yang paling utama, lebih utama dari kecintaan pada tanah kelahiran, yaitu akidah, dan kecintaan pada agamalah yang mendasari hijrah ke negeri yang jauh lagi sulit. Kemudian membangun basis baru atau cadangan bagi dakwah Islam dan perluasan penyebaran dakwah Islam. Kaum muhajirin di Habasyah baru ke Madinah saat Khaybar jatuh pada tahun ke-7 Hijriah. Dan ada dalam tanda kutip perang psikologis, karena hijrah juga dilakukan oleh para pemuda-pemudi dari kabilah terpandang orang-orang Quraisy. Artinya ini sebagai, ya, semacam tamparan, ya, kepada orang-orang Quraisy. Ternyata yang masuk Islam ini juga dari kalangan orang-orang terhormat, dari kalangan bangsawan, dari kalangan pemuda, dan mereka bahkan rela meninggalkan Mekah. Nah, insya Allah, ya, Islam akan tersebar luas di seluruh dunia sebagaimana prediksi kenabian saat itu, la yablughanna hadzal amr ma balagha al-lail wan nahar wa la yatrubullahu baita madarin wala wabar illa dakhalahu Allah hadatin bi'izzin aziz bi'izzi azizin aw bidhulli dalil izzan yu'izzullahu bihil Islam wa dhullan yudhillullahu bihil kufr. Sesungguhnya agama Islam ini akan sampai ke bumi yang dilalui oleh malam dan siang. Selama ada matahari di situ, ada kehidupan, maka Allah akan menyebarkan Islam sampai ke pucuk-pucuk dunia. Allah tidak akan melewatkan seluruh kota dan pelosok desa kecuali memasukkan agama ini ke daerah itu dengan memuliakan yang mulia dan merendahkan yang hina, yakni memuliakan dengan Islam dan merendahkannya dengan kekufuran. Hadis riwayat Imam Ahmad. Yang terakhir, Islam juga akan tersebar, ya. Islam akan terus tersebar ke seluruh tempat penjuru dunia yang terkena siang dan malam seluruhnya. Tidak ada makhluk yang mampu untuk menghalangi tersebarnya Islam. Hijrah di atas ialah salah satu dari cara Allah menyebarkan agamanya di muka bumi. Islam tidak akan bisa dibendung, dan ibarat air, Islam akan selalu mencari jalan untuk terus mengalir atau memancarkan ke tempat-tempat lain. Kemenangan Islam adalah janji Allah dan telah dikabarkan Rasulnya. Benarlah Allah dan Rasulnya. Yang kita ketahui saat itu, ya, Islam yang tersebar, Nabi mendapatkan wahyu 1 orang, kemudian 4 orang sahabat awal-awal, ada Khadijah, ada Abu Bakar, ada Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harithah. Dari 4 orang berkembang menjadi 40 orang as-sabiqun al-awwalun. Kemudian sampai pada puncaknya Haji Wadah, kaum muslimin wukuf di Arafah kurang lebih sebanyak 144.000 orang, dan itu pun masih ada sebagian yang tidak ikut haji, yang ada di Mekah, yang ada di Madinah, dan mereka tersebar luas sampai kita sekarang ini kurang lebih hampir 2 miliar penduduk Islam di seluruh dunia. Ini adalah atas kuasa Allah Ta'ala dan juga kemudian jasa-jasa dari para da'i yang tersebar luas di seluruh dunia. Maka dengan momentum Maulid Nabawi atau Maulid Nabi seperti inilah, kita hendaklah mengenang jasa Rasulullah dan juga para sahabat, betapa mereka berjuang luar biasa menyebarkan Islam sampai kakek nenek moyang kita muslim, dan kita pun sejak di kandungan, sejak lahir dalam keadaan muslim muslimah. Ini patut kita syukuri dan kita jaga hidayah sampai akhir hayat kita dalam keadaan yang husnul khatimah. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kekhilafan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.